I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama saya Nur Sahira dengan NIM 220301500060 dari kelas PJKFC. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang yang ada pada buku Ilmu Kesehatan Olahraga dengan materi Pembinaan Mutu Sumber Daya Manusia. Nah, video kali ini untuk melengkapi tugas daripada mata kuliah Ilmu Kesehatan. Nah, baik, langsung saja kita ke submateri. Nah, baik, adapun submateri atau pembahasan yang akan kita bahas tentang materi ini yaitu pembinaan mutu sumber daya manusia, yaitu kita akan membahas tentang tanggung jawab, batas kebugaran, wadah kebersamaan, karunia Allah, dan pendidikan. Baik, nah ini dia materi pertamanya yaitu tentang pembinaan mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia harus mengacu pada pengertian sehat Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau biasa disingkat dengan WHO, yang juga telah diadopsi oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang pada intinya mengatakan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu aspek sehat menurut WHO. Apakah kira-kira? Nah, oleh karena itu, pembinaan mutu sumber daya manusia harus meliputi pembinaan ketiga aspek sehat menurut WHO, yaitu yang pertama sejahtera jasmani, yang kedua sejahtera rohani, dan yang terakhir itu sejahtera sosial. Jadi, sehat menurut WHO adalah sejahtera paripurna, yang sejahtera seutuhnya dan sejahtera seutuhnya. Nah, apa sih sejahtera seutuhnya itu? Kalaupun seseorang benar-benar bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan, belumlah ia dapat disebut sehat kalau ia tidak sejahtera paripurna, tidak sejahtera seutuhnya. Sejahtera jasmani adalah sejahtera lahiriah, tidak sakit, tidak disakiti, dan tidak saling menyakiti. Sedangkan sejahtera rohani adalah sejahtera batiniah, tidak benci, tidak dibenci, dan tidak saling membenci. Dan yang terakhir yaitu sejahtera sosial. Adalah sejahtera dalam peri kehidupannya dalam masyarakat, tidak memusuhi, tidak dimusuhi, dan tidak saling bermusuhan. Nah, apabila ketiga aspek tersebut telah didapatkan dalam diri kita, maka itulah yang namanya sejahtera seutuhnya menurut dari WHO. Nah, selanjutnya yaitu hakikat sehat. Hakikatnya, sehat yang kita miliki bukanlah sesuatu yang mutlak, tetapi menunjukkan tingkatan atau derajat sehat, yaitu keadaan sehat yang terletak di antara sakit sempurna atau menjelang ajal, dan sehat sempurna atau rumusan sehat WHO. Nah, rumusan sehat menurut WHO memang merupakan rumusan sehat ideal, rumusan sehat seutuhnya, dan sehat paripurna, yaitu sehat yang dicita-citakan dan sehat yang merupakan angan-angan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Dengan adanya pengertian bahwa sehat yang kita miliki adalah derajat sehat, maka kesehatan kita masing-masing masih selalu dapat ditingkatkan. Sampai di mana kesehatan harus ditingkatkan? Kesehatan memang perlu ditingkatkan, yang tentunya ada batas yang dikenal dengan batas medis fisiologis yang dapat dipergunakan sebagai patokan. Batas itu kita sendirilah yang menentukannya, artinya kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap tingkat kesehatan yang kita miliki. Apakah itu tinggi atau rendah, dan berapa tinggi ataupun rendah. Sehat adalah sejahtera. Makin tinggi derajat sehat kita, makin tinggi sejahtera kita, dan sejahtera adalah bahagia, sebab tiada bahagia bila tiada sejahtera. Nah, adapun dampak dari sejahtera ini,
Dampak dari sejahtera individu adalah sejahtera keluarga yang berdampak lebih lanjut pada sejahtera masyarakat. Jadi, tanggung jawab kita kepada derajat sehat yang berarti tingkat sejahtera yang harus kita miliki merupakan pula tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat lingkungan hidup kita. Kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan bahkan kesejahteraan masyarakat dunia. Nah, untuk pembahasan kedua yaitu batas kebugaran atau medis fisiologi. Nah, batas kebugaran. Bagaimana kita tahu di mana batas itu? Inilah pentingnya kehidupan bersama, pentingnya persaudaraan, pentingnya kebersamaan, pentingnya saling menolong, dan pentingnya saling melayani. Pentingnya kehidupan bermasyarakat dan pentingnya kita masing-masing mampu memasyarakatkan diri, menyatukan diri kita dengan masyarakat lingkungan kita. Dan itulah yang dimaksud dengan peri kehidupan sosial. Secara objektif, dokter pun hanya dapat menunjukkan siapa yang sehat dan siapa yang sakit. Tetapi, bila harus menunjukkan di mana batas medis fisiologi antara sehat dan sakit, maka sungguh sangat sulit untuk menentukannya. Nah, selanjutnya yaitu wadah kebersamaan. Wadah kebersamaan diperlukan wadah untuk mewujudkan kegiatan nyata pembinaan mutu sumber daya manusia yang bersifat saling menguntungkan secara timbal balik, saling melayani antar sesama anggota untuk dapat mewujudkan sejahtera jasmani, rohani, maupun sosial. Nah, selanjutnya yaitu istilah saling melayani sungguh mencakup saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Oleh karena tanpa hal itu, mustahil orang mau melayani. Di sini pula letak pentingnya pendidikan moralitas bangsa. Tak ada istilah terlambat dalam kehidupan fana untuk berbuat baik. Artinya, setiap kebaikan dapat diambil setiap saat dalam kehidupan ini. Ingat, Anda baru akan terlambat bila Anda belum juga mewujudkan niat dan perbuatan baik Anda saat ajal menjemput Anda. Selanjutnya yaitu karunia Allah. Karunia Allah setiap orang yang sehat, yaitu yang sejahtera lahir, batin, dan sosial. Sesungguhnya adalah orang-orang yang mendapat limpatan rahmat dan nikmat karunia Allah. Mereka harus mensyukuri dengan upaya nyata dalam lingkup kehidupan lembaga apapun dan dimanapun, dengan mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan. Sungguh persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani perlu dikedepankan oleh semua individu untuk mewujudkan sejahtera paripurna bagi semua orang. Betapa damai dunia ini bila kita semua waras atau sehat seutuhnya. Kemudian selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, pendidikan. Sasaran utama dan pertama pendidikan adalah membuat semua peserta didik menjadi sumber daya manusia yang sewaras mungkin dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial, dengan menanamkan sikap dan perilaku yang mengedepankan persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani, melalui penanaman keikhlasan yang tinggi dalam menerapkan keilmuan, keahlian, dan keterampilan sesuai bidang pilihannya dengan senantiasa memohon ridha Allah. Nah, selanjutnya itu kependidikan keolahragaan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas demikian, telah diketahui secara bahwa dengan penerapan dan pengelolaan yang tepat, maka olahraga nyata berperan dalam menyehatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sungguh besar peran olahraga bagi pembinaan moralitas bangsa, bagi kesehatan dan kecerdasan, serta tertanamnya kebersamaan,
persaudaraan, persahabatan, ketertiban, kejujuran, dan sportivitas, serta saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, dan saling melayani untuk menuju kepada kehidupan sehat dalam artian sehat seutuhnya yang tentram, sejahtera, dan damai. Nah, baik, itulah tadi materi yang kita sempat bahas mengenai pembinaan mutu sumber daya manusia. Nah, itulah tadi, terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan bermanfaat juga bagi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.